Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, tidak putus-putusnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi sepenuh rahmat hingga kita dimampukan hadir di ruangan ini. Oh ya, teman-teman, kita sebenarnya coachingnya di tanggal 26 ya. Begitu ya. Tapi kok tadi rame ya? Rame orang kumpul hari ini untuk coaching gitu ya. Waktu kita kan sebenarnya tanggal 22. Nah, tanggal 22 karena signal saya baru tiba di bumi dengan selamat ini. Jadi alhamdulillah ternyata memang di sana saya sudah tes untuk mau coba hubungi kalian, memang nggak bisa. Untung sudah dari Bungku waktu itu ya, dari Morowali, sudah 1 jam dipaksakan, alhamdulillah. Dan tadi saya sepertinya kaget, ih kok banyak juga yang coaching ya di tanggal ini ya. Syukurlah kalau begitu, kita coachingnya rame-rame. Teman-teman, sampai di pertemuan kita ini, banyak hambatan, saya tidak tanya ada ya, karena pasti ada, karena saya cuma bagi lempar format, kemudian membiarkan teman-teman meraba-raba sendiri. Tapi saya yakin Anda orang-orang yang pasti bisa. Ada sesuatu? Oh iya, waktu perpisahan kita saat itu, menyedihkan sekali ya kalimatnya ini. Waktu yang hari apa itu ya, terakhir kita bertemu, kayaknya saya mau menjawab pertanyaan teman-teman tentang visi, gitu ya. Visinya pakai visi apa? Kayaknya kalau boleh saya sampaikan ke teman-teman, visinya itu ya visi fakultas, visi universitas, karena teman-teman vertikal ya di bawah Kemendikbud. Kemudian untuk logo kabupaten itu diganti saja menjadi logo Kemendikbud. Kemudian apa lagi ya? Adakah pertanyaan lainnya? Silakan. Di sini ada Kak Vita, Kak Lili, Sile. Oh, Kak Vita, Kak Lili, Kak Arif yang bertanya. Silakan Mas Bro. Mohon izin Ibu, ya untuk terkait visi misi dengan struktur organisasinya kan universitas tingkatnya ya Ibu. Itu nanti di laporan aktualisasinya ada juga keterkaitan visi misi dengan kegiatan yang akan kita lakukan sama dengan OPD-nya gitu. Nah, dan itu terkait nanti itu kan kemarin dijelaskan untuk tidak harus semua, tapi yang kira-kira lebih mengarah ke arah mana seperti itu mungkin ya Bu ya. Iya. Terus untuk yang logo tadi itu kan logonya 2 ya Bu, kemarin di format itu ada logo dari Sulawesi Tengah dan ada logo dari Kemendikbud itu. Yang satu logo dari Sulawesi Tengah itu kalau diganti Kemendikbud berarti Kemendikbud dua-duanya ya Ibu, atau sorry, yang diganti logo ini. Oh jadi sudah, berarti yang satu sudah terganti ya? Oh sudah, kalau sudah terganti, maksud saya di laporan yang saya kasih contohnya itu, Pak Arif saya potong ya, maaf ya. siap. Biar saya enggak lupa maksudnya. Tentu kan ada yang saya kirimin si format lucu-lucuan itu, situ kan pakai logo kabupaten bukan logo Kemendikbud gitu. Jadi itu aja yang diganti yang kabupaten. Kalau yang teman-teman pakai sekarang kan udah di di flyernya teman-teman ini kan kabupaten provinsi Sulawesi Tengah kerjasamanya sama si Kemendikbud. Kalau ini udah betul. Tapi yang di format itu kalau nggak salah saya ngirimnya kan memang masih kabupaten ya logonya ya, sebelahannya. Oh bukan Ibu, logonya logo Kemendikbud dan logo Sulawesi Tengah seperti yang di Zoom ini Bu. Iya betul.
Berarti yang Sulawesi Tengah dihapus terus tinggal Kemendikbudnya aja atau diganti universitas yang tengah, Bu, kali Sulawesi Tengahnya? Kalau Sulawesi Tengah tetap Sulawesi Tengah, jadi logonya 2 aja, Sulawesi Tengah sama Kemendikbud. Iya, baik Ibu. Baik. Ya. Karena yang teman-teman dari Kemendikbud kemudian kerjasamanya sama provinsi daerah Sulawesi Tengah, gitu. Makanya 2 lambangnya. Ya, siap Ibu. Terima kasih. Iya, makasih. Kemudian apa lagi ya? Untuk lambang ya. Selain itu apalagi tadi pertanyaannya? Pak Arief baru lambang ya tadi ya? Ya, untuk visi misi dan nilai organisasi perangkat daerahnya Ibu, berarti organisasi perangkat daerahnya itu diganti nilai-nilai yang ada di lingkungan kampus itu. Siap. Seperti itu ya. Oke, jadi begini teman-teman. Tadi kan saya sempat juga dengar Pak Arief sampaikan, nanti di dalam itu ada jadi yang dipakai adalah visi misi universitas. Kemudian ada struktur organisasi itu ya. Itu kan, itu biar tidak terlalu luas, kayaknya struktur organisasi fakultas saja Pak, fakultas Bapak. Visi misi aja yang universitas, seperti itu. Ya, baik Ibu. Karena kan kalau nggak salah, semua sekarang satu ya, jadi kayak Kemendikbud turunnya keterkaitannya ke visi misi universitas. Kemudian teman-teman, kalau untuk kontribusi nilai, ya yang paling ujung, di kolom-kolom itu kan ada kolom-kolom, sekian kolom sampai yang di ujung itu kontribusi nilai. Sebenarnya begini teman-teman, sebenarnya nilai core value berakhlak ini, menurut peraturan yang dari BKN itu, BKN, salah. PAN-RB ya, PAN-RB itu sudah harusnya semua kita itu mengganti nilai-nilai organisasi dengan berakhlak, core value. Cuman kan kejadiannya sekarang belum tersosialisasi sampai ke seluruh jajaran. Jadi saya kalau di teman-teman di universitas, di fakultas itu ada nilai organisasi ya? Ada Ibu, tapi lingkupnya lingkup universitas Ibu, karena lingkungan kita yang di fakultas mengikuti universitas. Kebetulan nilai-nilainya juga mengarah ke mengarah ke berakhlak juga sih Ibu, cuma lebih dijabarkan secara detail gitu Ibu. Oh, keren. Oke. Kalau begitu, kalau memang apakah semua nilai universitas sekarang sudah mengarah ke berakhlak? Kalau di kami di Pemda itu kebanyakan belum mengarah ke berakhlak karena belum tersosialisasi dengan baik ya. Tetapi pertanyaannya saya ingin bertanya ke teman-teman, apakah sekarang nilai organisasi di universitas itu sudah mengarah ke berakhlak seperti punyanya Pak Arief atau ada yang belum? Kalau Devita, Untat bagaimana? Halo guys, Fit. Oh, maaf Ibu, kalau nilai organisasi itu berarti selain visi misi maksudnya atau bagaimana ya? Selain visi misi. Jadi ada nilai organisasi. Kalau kayak di puskesmas kalian pernah ke sana, senyum, sapa, salam, atau integritas, apalah begitu. Yang gitu-gitu nilai-nilai organisasi, nilai yang yang dibuat oleh organisasi untuk menjadikan misalnya seluruh pegawai, staf itu punya satu tujuan seperti itu. Kalau umpamanya tidak ada, teman-teman, bahkan kalau untuk saya, kalau kami di Pemda itu mengarahkan ke nilai berakhlak. Karena kan sejatinya semua nilai organisasi itu digeser menjadi nilai berakhlak. Nah, selain personal kita diberakhlakkan dengan Latsar ini, juga organisasi nilai-nilainya itu digeser ke situ, dijadikan nilai berakhlak juga. Gitu. Sebenarnya jadinya sama satu, kita manusianya pegang nilai berakhlak, organisasinya pun seperti itu. Makanya Pak Arief bilang dari kampus Pak Arief itu sudah menggunakan nilai yang tapi lebih di breakdown lagi Pak ya. Oke. Pak Arief, kalau yang dinilai organisasi dari kampusnya Pak Arief apa saja Pak nilai-nilainya?
boleh saya tampilkan mungkin Ibu Boleh, sedikit, silakan. nanti biar ada masukan juga, Ya, silakan. Ibu. Kalau di Unima lebih ke seperti ini sih Bu, nilai-nilai organisasinya. Jadi ada Ya. kategori nilainya, ada 3 yaitu dasar, instrumental, dan praktis. Itu nanti penjabarannya seperti ini Bu. Jadi kan ini Oke. juga kejujuran, kesetiaan, dan lain Ya, sebagainya ke itu arah juga berakhlak. ke arah berakhlak juga, cuma penjabarannya lebih detail dan lebih rinci. Budaya ada macam nilai dan budaya kerja. Nanti Ya, budaya kerjanya jujur seperti apa, terbuka seperti apa. seperti Maaf apa? ada typo sedikit. Heeh. Nggak apa-apa. Iya, terus Oke. ke kreatif, terus Heeh, mengutamakan kolaboratif, ya. komunikatif seperti itu Ibu. Itu Mm-mm. kan hampir ke arah berakhlak Ya. juga ya. Mungkin itu turunan nilainya ya Ibu yang Iya, dibuat itu dari kampus. kalau budaya kerja memang yang dibentuk untuk memang apa ya, untuk menjadi budaya kerja. Selain yang apa ya, lebih mengerucutnya ke budaya kerjanya. Iya, ya Heeh, baik itu mungkin heeh. seperti itu. Kalau nilai-nilainya ya sih. Jadi kalau boleh teman-teman, saya sebenarnya mau mengarahkan ke teman-teman begini. Kita pakai yang punya nilai berakhlak, yang punya nilai di kampusnya, silahkan menggunakan nilai nilai organisasinya. Tapi mohon izin, saya titipkan juga teman-teman apa ya, kombinasi saja dengan nilai berakhlak. Jadi misalnya kalau mampu mengkaitkan dengan nilai organisasi apa yang terkontribusikan dengan kegiatan itu, tambahkan juga nilai berakhlak yang mana, seperti yang mana untuk menjadi penguatan. Artinya teman-teman lah yang lebih mengapa ya, ini kan berdasarkan pemahaman kita, penguatan atau berkontribusi ke nilai berakhlak yang mana. Nah, kalau yang teman-teman belum ada nilai organisasinya, tabe langsung saja nilai berorganisasi berakhlak seperti itu. Ya, yang dikuatkan, yang dari penguatan dari kegiatan. Jadi kegiatan kita ini menguatkan nilai organisasi yang mana, seperti itu. Nah, untuk Pak Arif dan teman-teman yang sudah ada nilai organisasinya, boleh ditambah penguatan terhadap nilai berakhlak yang nanti juga suatu saat akan sampai ke universitas. Demikian, karena memang berakhlak ini kementerian-kementerian udah mulai pakai, ya. Jadi sudah bergeser ke kementerian-kementerian, tapi memang semua butuh waktu ya teman-teman. Pemda, kementerian, semua sudah mulai bergerak untuk apa ini namanya, mengenalkan nilai berakhlak untuk organisasinya. Tetapi memang perlahan-lahan. Jadi silakan nanti kalau Pak Arief punya ini, masukkan aja penguatan terhadap nilai universitas. Masukkan nilai, tulis nilai universitas, penguatannya seperti apa. Nanti boleh ditambahin sedikit 1 poin atau 2 poin untuk penguatan terhadap nilai berakhlak. Izin Kekuatannya Ibu, yang mana? ini Ya, silakan. untuk rencana kegiatannya sudah saya tambahkan untuk yang keterkaitan terhadap perilaku agenda 2 ini seperti di layar Oke, seperti ini Bu. ya. Jadi kalau di template kan itu cuma yang agenda 3, jadi mungkin saya berdasarkan arahan Ibu Tambahkan, tadi, ya. sepemahaman saya kemarin gitu. Jadi ini ada agenda 2 saya tambahkan kolom lagi 1, terus yang 1 terakhir ini penguatan nilai organisasi. Jadi nanti ada 2 yang berakhlak, tapi cuma sekedar sifat-sifatnya, terus yang penjabaran secara detailnya nanti dikaitkan dengan penguatan nilai organisasi di yang kolom terakhir seperti ini, Bu. Atau Ya. perlu dijabarkan juga yang berakhlaknya, Nah, sikapnya seperti ini. seperti Oke. apa gitu? Oke, saya coba nanti lihat ini ya dulu ya. Jadi teman-teman, kita kaji aja yang ini, jadikan contoh, kemudian itu yang nanti akan kita coba pakai bagi teman-teman yang belum menampilkan hasil kerjanya. Jadi kalau untuk saya, kayaknya Pak Arief yang ada adalah kolom 6-nya Pak Arief. Kan, kolom 6-nya Pak Arief itu sudah ada. Tinggal yang Pak Arief yang Pak Arief inovasikan itu yang keterkaitan dengan agenda 3. Jadi yang ya ini, yang kolom 5 ini tambahan. Biasanya
orang atau teman-teman lain menambah keterkaitan dengan agenda 3 ini hanya menambahkan di bawah deskripsi kegiatan di kolom 2 gitu. Cuma ditambahin. Tapi kalau memang Pak Arief mampu membuat ini, kemudian kolomnya enggak kekecilan, masih masuk make sense ya antara lebar ininya dan sebagainya, sudah oke-oke saja, enggak masalah. Yang penting dia bisa terjabarkan di situ. Nah, yang kolom 6 itu memang kolom yang ada dan keterkaitan tahapan ini kalau untuk saya sih keterkaitan atau aktualisasi nilai ya yang akan kita aktualisasikan. Nah, teman-teman ini cocoklah. Kita boleh lihat dari naik-naik dikit Pak. Kita lihat dari identifikasi nilainya boleh? Identifikasi masalah. Latar belakang sebentar kita lihat ke atas ya. Mumpung sudah di sini. Ya, kita lihat dari sini. Apa ya Bu, yang fishbone atau yang identifikasi awal permasalahannya Ibu? Dari awal Pak, naik lagi dikit. Terima kasih. Bentar Bu. Izin Ibu, kebetulan kemarin kan yang di template itu nggak ada penutupnya ya Ibu ya? Iya, Atau pakailah. pakai? Maafkan Jadi diriku. saya belum buat Ibu, jadi Ya, enggak langsung. apa-apa. Ini kan kita kan masih berapa kali coaching lagi kan? Jadi santai-santailah. Baik Yang Ibu. penting sudah mulai ada yang dikerjakan. Oke. Oke, Dari sini kita Ibu atau seperti apa? ya dari identifikasi. Oh, Di bawah tadi Pak. Oke. oh ini ya Bu. Identifikasi isu. Oh iya, bolehkah dirimu mengirimkan saja ke WA, ke grup, atau kalau enggak grup ke Japri, biar saya yang buka. Nanti di sini ada perintah dari saya naik turun. Nah, enak Oh juga iya, sih. ya baik Ibu. Iya kan? Ya, segera Jadi Ibu. saya yang ini supaya teman-teman supaya Pak Berarti Arief tidak stop teraniaya. sharing dulu ya Ibu ya? Ya boleh. Boleh ya. Kasih Bentar. ya, makasih Ya, banyak. bentar saya kirim Ibu ke grup aja Iya, mungkin ya Bu ya. bebas. Mau grup, mau Japri boleh. Ya, baik Ibu. Iya, daripada saya memerintahkan naik turun. Nanti Ya, dirimu teraniaya lagi. maaf kalau misal banyak kesalahan ya Ibu ya. Mohon Wes, enggak bimbingannya nanti. apa-apa. Jadi teman-teman, kenapa kemarin saya asal aja kasih? Ya begitulah, karena kalau kita tidak langsung, kalau terlalu banyak penjelasan juga nanti enggak jadi apa-apa ya. Mending kerja aja dulu. Nanti kita naik turunnya menyesuaikan. Izin Ibu sudah saya kirim di grup Oke. kelompok kita. Terima kasih. Ya, makasih. Ya. Tunggu bentar ya. Teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan silahkan sambil menunggu WA webnya ini terbuka. Setelah ini kita coachingnya tanggal 26 ya. Kita coaching. Ibu,
Iya, Izin bertanya, oke, silakan. Bu, itu terkait latar belakang di bab 1. Itu saya lihat di contoh itu mulai dari latar belakang pelaksanaan aktualisasi pembahasannya, atau kita mulai saja dari latar belakang dari pemecahan isu yang diambil, atau dimulai dari penjelasan tentang pelaksanaan aktualisasi. Oke, tunggu bentar ya. Saya masih mencari si Pak. Oh, ini dia. Oke. Bu Hajar, Bu Hajar. Bu Johar kok jadi Bu Hajar ya? Ya, baiklah saya kembali ke Bu Iin. Bu Iin, maafkan diriku. Tunggu bentar ya. Saya buka ini biar sekalian. Teman-teman, si latar belakang, si pendahuluan, pertanyaan tadi mulai dari aktualisasi, penjelasan aktualisasinya, atau dari si isu, gitu ya, Bu Iin ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Kalau saya biasanya begini, yang apa ya, yang sederhana saja. Jadi boleh, yang pasti Bapak Ibu, teman-teman masukkan perlan nomor 10 ya. Pokoknya perlan terakhir ya yang dipakai dalam latsar ini. Kenapa? Jadi berarti kalau perlan itu dipakai, berarti teman-teman menjelaskan saja kepentingan rancangan, kepentingan teman-teman membuat aktualisasi, membuat habituasi ini. Jadi tidak usah tidak usah banyak, tidak usah terlalu luas, tapi digambarkan saja bahwa teman-teman sekarang sedang mengikuti aktualisasi, atau biasanya latar belakang itu kebanyakan menggambarkan bagaimana teman-teman mengikuti latsar, kemudian diberikan sedikit materi berakhlak itu dan ditugaskan untuk menentukan apa nih, untuk mengaktualisasikan nilai. Nah, jadi pada saat mengaktualisasikan nilai kan harus observasi dulu kan di unit kerja dan menemukan kondisi saat ini di unit kerjanya seperti apa, seperti itu. Jadi kondisi saat ini tuh langsung tarik saja dari satu permasalahan yang sudah prioritas. Tidak usah lagi mulai mengidentifikasi ada 3 permasalahan, tidak. Jadi kondisi saat ininya itu sudah kondisi saat ini yang akhirnya memunculkan masalah prioritas teman-teman, yang masalah yang setelah di USG itu. Demikian. Nanti setelah itu baru disimpulkan bahwa permasalahan yang diangkat adalah makanya rendahnya dan sebagainya. Kemudian dari permasalahan tersebut, ya apabila permasalahan tersebut tidak diselesaikan, itu yang disebut dengan identifikasi dampak isu. Kalau teman-teman lihat ada tindakan dampak isu, itu apabila permasalahan itu tidak diselesaikan, maka seperti apa dampaknya? Seperti apa yang akan terjadi? Dan kemudian teman-teman mengangkat solusi atau gagasan berupa misalnya peningkatan bla bla bla, dan dari peningkatan bla 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 ini maka kondisi harapan yang akan terjadi adalah begitu saja. Nah, kalau teman-teman mau menceritakan sedikit tentang bagaimana terkait dengan permasalahan itu secara teori, bolehlah dikit. Yang pasti kondisi saat ininya itu tergambar. Gitu. Mau membicarakan, membahas juga mendeskripsikan tentang dosen seperti apa, silakan. Tidak ada ketentuan yang tidak ada ketentuan yang harus seperti apa, tapi yang pasti latar belakangnya ya menceritakan itu saja, bahwa kalian sedang dilatsarkan. Kalaupun mau dijelaskan sedikit berakhlaknya boleh, tapi kalau menurut saya nggak usah panjang-panjang lah. Ini kan sederhana. Yang penting harus kalian ingat, ini bukan KTI ya. Ya, ini bukan karya tulis ilmiah yang menegangkan bagi kita harus masuk kemana, dikasih ke jurnal mana, wah tidak. Ini hanya mau membuat kita punya dokumen secara tertulis agar dapat menjadi dokumen rancangan begitu ya. Kan tidak mungkin kalian mempresentasikan tanpa ada dokumennya, bukti dokumen. Kalau memang sebenarnya bisa hanya pakai PowerPoint, PPT ya silahkan. Cuma nggak gitu juga kan. Jadi silahkan pakai dokumen ini, tapi tidak usah terlalu menegangkan. Dia bukan KTI. Kalaupun pakai daftar pusaka, oke. Tapi kan isinya daftar pusaka paling apa? Peraturan-peraturan, gitu. Kalau kalian mau angkat juga teori ya nggak terlalu inilah.
Paling modul, karena tadi ada bab yang masukkan juga bahan itu. Kalau di skripsi apa namanya itu ya? Saya sampai lupa. Apa kayak kalau tempatnya teori-teori apa tuh? Kajian teori, Ibu. Iya, tapi yang kalian lihat di format itu kan nggak segitu-gitu juga kan, malah lompat-lompat kan. Jadi ya dibuat sajalah, sekedar ada dokumennya. Oke, saya Bu, tapi Bu ya mau silakan. menyambung pertanyaan tadi, Bu. Ini masalah perlanian terbaru itu yang nomor 10 tahun 2021 ya, Bu. Karena Ya, kan perubahan. yang terkait berakhlak ya. Iya, Bu. Oke. Ini kan ada perlan yang nomor 10 yang merubah perlan nomor 1 Ya, tahun 2021. Yang oke. itu ya, Bu. Yoi. Oke, makasih. Makasih Kakak. Aduh, ternyata Bapak Ibu ini masih tetap ngajar juga ya. Yang penting ada waktunya ya, kan online. Benar. Oke, kita lihat ini dulu. Maaf ya, tadi kita langsung ke latar belakang tuh. Pembuatan draft pedoman akademik, alur penyelesaian studi mahasiswa program studi pendidikan ITS. Kita lihat dulu Mas Bro. Saya biasanya lihatnya dari bawah sih, dari analisisnya sudah tepat belum. Kita lihat dari bawah ya. Kemarin kita sudah pernah periksa-periksa enggak? Punyanya teman-teman belum ya? Belum satu-satu ya? Iya. Boleh ya, izin kita lihat dari sini dulu ya. Kalau sudah oke, sudah pas, baru kita ambil pendahuluannya. Supaya enak. Luar biasa Mas Bro-nya. Deskripsi ininya di sebelah sini. Oke. Kurangnya pengetahuan mahasiswa, terutama mahasiswa baru tentang alur penyelesaian pengetahuan mahasiswa. Tidak dipublikasikannya alur penyelesaian, sulitnya mahasiswa mendapatkan informasi pembelajaran berkaitan dengan pembelajaran atau belum lengkapnya proses digital, belum ada unit kegiatan mahasiswa, belum digitalnya teman-teman. Saya lihat dulu ya validasi isinya. Waktu itu kelompok kita ya, agenda 1 ya. Berarti ini betul-betul Pak Arief langsung membuat kalau yang permasalahannya. Jadi Pak Arief di sini ambil yang mana Pak? Dari 5 permasalahan ini? Ibu ambil yang nomor 2 dan nomor 3 Ibu. Jadi nanti dari nomor 2 dan nomor 3 itu lebih mengerucut ke arah yang mana nanti setelah di USG. 2 Jadi dan 3 ya. itu yang saya ambil. Mungkin di kolom bawah di yang centang-centang itu saya sudah cantumkan Ibu, yang centangnya penuh itu yang saya ambil Ibu. Seperti Iya, itu betul. mungkin kalau ada kesalahan. Mas Bro gini. Jadi ini untuk semua teman-teman ya. Kita kan ini coachingnya baru coaching, hitungannya coaching pertama ya.
merangkum dari coaching yang kemarin di akhir, terlalu di awal. Nah, kita coaching pertama. Teman-teman, kalau mohon maaf, saya menggambarkan dulu lagi, mengulang lagi yang pertemuan kita di agenda 1. Sepertinya kalau melihat kalimat ini, kurangnya pengetahuan, ya, tidak dipublikasikannya, sulitnya mahasiswa, ini masih kalimat penyebab permasalahan. Ini kalimat penyebab permasalahan. Kalau permasalahan biasanya agak lebih luas dari ini. Sehingga pada saat kita misalnya ya, kalau boleh saya tanya ke Pak Arief, nomor 2 ini tidak dipublikasikannya alur penyelesaian gitu ya. Kemudian 3, sulitnya mahasiswa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembelajaran. Kalau menurut Pak Arief, ini di tupoksi Pak Arief di tupoksi tentang apa? Apa deskripsi tupoksi tersebut? Ini urusan-urusan tidak dipublikasikannya alur, kenanya di situ, kemudian sulitnya mahasiswa mendapat informasi. Mohon izin Ibu, Ya. kebetulan yang ini yang jadi pokok utamanya itu yang nomor 2 dengan nomor 3. 4 Ibu, 4. Oh, 4, 4. bukan 3 Mohon maaf. ya? Iya, Oh ya, bukan. belum lengkapnya proses digital. Jadi juga sebenarnya yang kalimat ini adalah kalimat kondisi saat ini. Jadi kalau boleh begini, misal ya, ini belum lengkapnya proses digitalisasi tentang berbagai informasi program studi. Jadi kalau untuk saya definisi permasalahan atau isu yang ada, kalau untuk saya lebih cocoknya ke belum optimalnya pengelolaan atau pelayanan informasi program pendidikan studi seperti itu sih. Jadi dia agak luas sehingga pada saat dicarikan penyebab-penyebab masalahnya ditemukanlah 1 penyebabnya ada belum lengkapnya proses digitalisasi, 2 penyebabnya adalah tidak dipublikasikannya alur, gitu-gitu. Jadi agak lebih ke pelayanan judul pelayanan apa yang diberikan dan itu yang aja yang dideskripsikan belum optimal atau rendahnya begitu. Jadi kalau saya lihat ini kan Pak Arief ini kan tentang informasi apa nih ya? Informasi apa nih? Informasi pembelajaran atau informasi program studi Tentang alur penyelesaian studi, Bu. Oke, nah jadi informasi alur penyelesaian studi. Jadi bisa permasalahannya atau isunya adalah belum lengkap, masih rendahnya pelayanan informasi, misal ya, nanti Iya, kita baik. bisa lihat lagi rendahnya pelayanan informasi penyelesaian studi pada seperti itu atau belum optimalnya pengelolaan. Silahkan. Kalau kita ambil judul belum optimalnya pengelolaan, maka itu terkait dengan manajerialnya. Ya. Jadi nanti agak lebih luas ya karena ada proses. Tapi kalau rendahnya pelayanan informasi pada program studi, mungkin kita tidak kelola proses, tapi akan mengelola sampai ke bagaimana alurnya, kemudian bagaimana nanti alur tersebut disosialisasikan, demikian. Nah, nanti ini jadi kalau boleh nanti identifikasi isu ini bisa bergeser lagi Pak ya, Pak Arief ya. Misalnya kalau kayak untuk nomor 2 dan nomor 4 itu bisa digabung. Jadi isunya adalah belum optimalnya atau tadi rendahnya pengelolaan informasi, pelayanan informasi misalnya, atau belum optimalnya pengelolaan. Jadi mau dari sisi pengelolaan atau dari pelayanan informasinya saja yang masih rendah, silakan. Belum optimalnya pengelolaan atau dari rendahnya pelayanan informasinya. Bisa antara 2 itu Bapak pilih. Kemudian misalnya nih belum adanya unit kegiatan mahasiswa yang bergerak dalam bidang protokolan. Berarti di sini bisa saja kalau belum optimalnya pengelolaan bukan sih, belum adanya. Kalau ini unit mahasiswa ini kan
per unit ya, unit mahasiswa ya. Jadi memang boleh belum adanya. Karena atau kalau mau lebih luas lagi, belum optimalnya pengelolaan unit mahasiswa khususnya karena belum optimal maka belum ada ini si keprotokolan ini. Bisa juga sih, tapi terlalu luas. Kalau ini belum ada juga. Atau ya seperti itu. Tapi kalau yang tadi kayaknya gitu. Kalau ini sulitnya mahasiswa mendapatkan informasi, nah ini berarti pengelolaan layanan ya. Ya, Ibu. Rendahnya pengelolaan layanan informasi pembelajaran. Sehingga rendahnya pengelolaan informasi pembelajaran ini kalau dicarikan penyebabnya nanti dapatnya informasi yang belum terbagi dengan baik misalnya, kemudian mahasiswa yang maksudnya tidak aktif misalnya dalam penemuan informasi itu bisa saja ya, karena kan mereka merasa sulit padahal mereka aja yang tidak aktif kemana-mana jalan nyari. Kemudian bisa juga dari belum tersedianya apa secara digital dan sebagainya. Gitu. Jadi untuk semua teman-teman bisa untuk permasalahannya itu diangkat agak lebih tinggi deskripsinya sehingga nanti sulitnya belum adanya itu masuk di penyebab seperti itu. Dan teman-teman ingin lagi saya sampaikan pada saat kita sampaikan biasanya poin 4 ya, ini sekedar contoh saja, belum lengkapnya proses, maka nanti teman-teman hanya mengelola atau membuat kegiatan di level itu, melengkapi formatnya, melengkapi prosesnya. Jadi begitu kecil skopnya. Nah, harapannya sih kan teman-teman di level yang lebih tinggi dari itu, jadinya kalau tadi nanti kalimatnya belum optimalnya, berarti secara manajerialnya bisa masuk ya, atau bisa lebih luas lagi, atau lebih banyak lagi yang dibuat lah untuk kegiatan-kegiatannya. Nanti teman-teman ini masing-masing kita periksa per orang ya. Cuman mulai ini jadikan contoh biar teman-teman bisa jadi acuan, bisa melihat-lihat kembali ke apa yang sudah teman-teman buat, bisa disesuaikan. Tapi Pak Arief silakan ya, kalau misalnya Bu, kalau menurut saya tidak begitu juga ya silakan disampaikan ya. Seperti itu. Kita bebas-bebas, saya hanya mengarahkan saja. Kalau memang nanti seperti apa, kita saling menyesuaikan. Izin Ibu, Oke, jadi tadi kan beberapa waktu yang lalu, tepatnya ya siang tadi ketemu mentor Ibu kebetulan. Kebetulan mentor saya itu diarahkan dari kampus itu wakil dekan yang menangani bidang mahasiswa dan alumni. Dan ini ketika saya menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang ini, kebetulan mentor saya juga mengarahkan malah lebih harus mengerucut lagi ke arah mana yang mau kamu ambil seperti itu Ibu. Jadi mungkin nanti kan ini berkaitan dengan pedoman akademik juga dan kampus itu pedoman akademiknya masih berupa draft yang dicetak dan untuk pedoman akademik yang sistemnya digital itu belum ada khususnya yang di lingkup prodi atau fakultas Ibu. Jadi tadi mentor mengarahkan juga untuk pedoman akademiknya nggak mungkin dibuat semua, jadi lebih mengerucut ke arah alur penyelesaian studi atau seperti apa yang implikasinya langsung ke mahasiswa karena nanti dosen juga secara tidak langsung bersinggungan dengan pelayanan terhadap mahasiswa seperti itu Ibu. Jadi saya mungkin berpikirnya ke arah yang alur penyelesaian studi aja yang mungkin bisa saya ambil gitu Ibu. Belum berarti alur penyelesaian studi yang ini ya? Ya Ibu, yang 2 dan 4, nomor 2 dan 4 nanti bisa dijadikan satu. Karena itu kemarin sebenarnya satu isu Ibu, cuma ya, jadi 2 nih. Cuma kemarin kan ada tugas yang dari Bu Stince kalau nggak salah yang harus menganalisis 6 isu yang ada di prodi. Jadi itu saya pecah jadi 2. Oh iya betul, karena di isu yang kecil-kecilnya kan. Iya Ibu, mohon maaf. Jadi nanti mungkin bisa disatukan lagi itu. Nggak apa-apa. Pak Arief sebenarnya bisa sih kalau kayak
kita ambil 2, ya nomor 2 ini ya, tidak dipublikasikan alur penyelesaian. Berarti kita hanya akan nanti di kegiatannya itu hanya sampai di proses mempublikasikan tok, begitu kan? Nah, tetapi kan Bapak juga mau membuat bahan yang dalam bentuk digitalnya, gitu ya? Yang ada kan masih bahan dasar yang bukan digital, gitu. Ibu, buku cetak. Jadi kalau tidak dipublikasikannya nanti penyelesaian kita hanya sampai di mempublikasikan. Nah, tapi kalau kita ambil kita rangkum antara 2 dan 4 belum lengkapnya proses digital juga kan ini masih sampai di proses. Tapi kan yang diinginkan Bapak mau mengelola sedikit lagi, memperbaiki format lama kan yang model konvensional, masih manual, konvensional itu mau dibuat bagaimana rupa untuk didigitalkan nanti. Jadi mau buat baru, bukan buat baru sih, penyempurnaan lagi kan? Iya Ibu. Jadi lebih ke arah belum Ya. optimal seperti yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Boleh belum optimal. Jadi nanti kita lihat Bapak maunya bikin apa. Sebentar saya turun lagi dulu sampai bawah. Saya mau lihat kegiatan Bapak punya maunya yang apa. Kalau Baik. optimal kita luaskan, berarti kan kita bikin judul belum optimal karena Bapak mau bikin kegiatan yang lebih luas. Tapi kalau hanya tinggi rendahnya kan berarti mungkin hanya mau seputaran digitalnya saja. Ya. Cuman Ya, ada baik. proses pembuatan bahan baru. Kita lihat sebentar. Ya, baik Ibu. Oke. Oke, validasi isu. Oke. PKL. Kurangnya pengetahuan ini kelayakannya ini. Yang kedua, oke, yang ketiga, digitalisasi. Di USG belum terbukanya informasi tentang alur dan belum lengkapnya proses digitalisasi. Berarti ini yang 2, ini yang 4 Pak ya? Izin Ibu, iya betul Ibu, itu yang 2 dan yang 4 karena semua unsur yang terpenuhi cuma yang poin 2 dan poin 4 Ibu. Tapi kalau nanti isunya disatukan tinggal 1 dong. Tidak apa-apa. Kan mohon maaf Ibu, sepemahaman saya mungkin ada keliru, nanti tolong diarahkan. Jadi mungkin nanti ini dalam kolom ini kita ambil yang paling besar nilainya atau seperti apa sih Ibu sebenarnya yang baik? Siap. Oke. Jadi sebenarnya kan alat tapis awal itu di APKL. Ya, jadi Bapak angkat isu 5. Kemudian dari 5 isu ini hanya kalau sudah diganti tadi menjadi 1 isu, berarti kan hanya 1 isu yang memenuhi syarat kan? Oh, iya, yang iya, lain tidak memenuhi syarat. Maka enggak usah USG lagi, Pak. Karena kita udah dapat pertama kepentingan keterangan tentang aktualnya atau kualitas isunya kita sudah dapat. Isu itu di centang 4 berarti berkualitas, kemudian aktual. Kemudian karena dia tinggal 1 di antara yang 5 yang lain tidak memenuhi syarat, maka enggak perlu USG. Oke? Oh iya, jadi USG itu opsional ya Bu ya? Jika Ya, memang kalau masih 2 tadi betul, kita USG-kan lagi, mau lihat yang urgent. Oh iya, baik. Yang lebih serius, yang kita mau pilih dalam 1 bulan waktu mengerjakan itu cuma 1 bulan, jadi kita pilih dari yang 2. Iya, ya, Gitu. baik Ibu. Oke. Ya. Karena tinggal 1 nanti kita nggak pilih lagi. Tapi Udah dari ke langsung APKL langsung skip USG-nya langsung ke iya, Fishbone-nya ya Ibu Fishbone ya? aja. Karena kan tinggal 1 kan. Ya, baik Ibu. Oke. Kurangnya pengetahuan mahasiswa
Eh, sebenarnya pada saat isu dikaitkan dengan kedudukan dan peran ASN, ini boleh juga sih kalau Pak Arief masih menjelaskan semuanya, tapi kalau saya biasanya biar nggak ribet, menjelaskannya tinggal satu, isu yang prioritas saja, yang sudah terpilih dari USG, hanya itu yang dikaitkan dengan kedudukan dan peran. Iya, baik Ibu. Seperti itu ya. Ya, Tapi siap. kalau memang lagi rajin-rajinnya begini, enggak apa-apa sih. Tapi peletakannya Pak, di atas, di bawah identifikasi isu, biar dia masih rame kan, belum sempat di USG, belum sempat di APKL gitu. Baik Tapi Ibu. tapi kalau peletakannya sudah di sini, berarti ini sudah hasil APKL. Kalau hasil APKL kan berarti tinggal satu dong. Kalau Iya, punyanya baik Pak Arief tadi. Juga kalau boleh, saya baca dulu sedikit ya. Kurangnya pengetahuan mahasiswa, terutama mahasiswa baru tentang alur. Terus Bapak Ibu, boleh mohon perhatiannya dikit aja. Boleh enggak kalau keterkaitan kedudukan dan perannya, di sini nih kalimatnya juga negatif. Contoh ya, kurangnya pengetahuan mahasiswa. Mereka ini kan berarti kurang dapat info dan sebagainya ya. Ranah permasalahan ini kan permasalahan. Dia ada di ranah mana? Kalau di manajemen ASN, kenapa bisa ada kurangnya pengetahuan mahasiswa? Berarti bisa saja karena petugas atau kalau istilahnya di pelayan publik ya, belum optimal atau masih belum melengkapi ini, belum menyediakan ini, boleh enggak seperti itu? Bisa dipahami sampai di sini? Misal kalau di Smart, kenapa mahasiswa pengetahuannya belum tahu tentang alur? Bisa saja karena pihak kampus, misal ya, maaf kalau saya bilang pihak kampus, tapi pihak terkait itu belum menggunakan alur, belum mendigitalisasikan hal-hal tersebut, di mana kan zaman sekarang ini ceritanya sudah digitalisasi kan, atau belum menggunakan belum menggunakan layanan ini seperti itu. Kenapa bisa begitu? Kalau sekedar info ke teman-teman, kenapa teman-teman diarahkan atau dikenalkan dengan kedudukan dan peran aparatur sipil negara? Kalau teman-teman buka materinya kan sebenarnya agar aparatur sipil negara dapat mengetahui di mana letak permasalahan. Dan kemudian juga dapat mengetahui pada saat mau menentukan gagasan atau solusi, mengetahui pula di mana letak atau di mana ranah mana permasalahan itu, penyelesaian permasalahan tersebut. Contoh, kalau umpamanya teman-teman mau menyelesaikan ada permasalahan digitalisasi kan tadi sudah di center atau di screening, dia ada di mana? Oh, ternyata permasalahan ini Bu kena juga di Smart ASN. Berarti penyelesaiannya ya di lingkup Smart ASN. Makanya nanti teman-teman juga ditanya, di kegiatan itu terkait tidak dengan Smart? Nah, kalau kegiatan itu penyelesaiannya di ranah Smart, pastilah kalian akan sampaikan bahwa terkait di ranah Smart. Kalau kegiatan tersebut terkait mainnya juga di ranah manajemen ASN, pasti kalian sebutkan di bawah itu, di kolom-kolom di bawah terkait manajemen ASN seperti itu. Jadi ini kita ditanyakan sekedar mau tahu teman-teman paham enggak ya permasalahan ini mainnya di ranah mana gitu. Nah, jadi pada saat menjelaskan manajemen ASN sudah oke sih, kalau boleh juga sih kita jelaskan dosen bertanggung jawab sebagai pelayan, betul, tetapi lebih kena kalau lebih agak ke negatif, maksudnya ketimpangan, sehingga terasa bahwa karena itu maka muncul kurang pengetahuan mahasiswa. Kalau semua baik-baik saja, muncul tidak kurangnya pengetahuan mahasiswa? Kayaknya mahasiswa tidak akan kurang pengetahuannya kalau di ranah manajemen ASN itu semua baik-baik saja. Boleh ya?
Nanti kita lihat-lihat lagi. Jadi kalau kayak ini, dosen bertanggung jawab sebagai pelayan publik yang harus memiliki nilai adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, inovasi, mengembangkan kreativitas menghadapi perubahan. Penyesuaian yang dimaksud adalah penyesuaian atas perubahan-perubahan kurikulum. Nah, jadi anggap saja perubahan kurikulum ini 4.0 sudah diketahui tapi belum disampaikan ke mahasiswa. Anggaplah begitu. Ya, jadi agak negatif kan? Agak memunculkan permasalahan seperti itu. Begitu juga untuk smart. Untuk teman-teman semua ya, semoga bisa ditangkap penjelasan saya. Nanti kalau kurang-kurang kita buka lagi tanya jawab. Seperti itu. Izin Ibu, Ya, berarti silakan. yang dikaitkan dengan kedudukan dan peran ASN ini cukup yang permasalahan yang mau kita ambil saja Ibu ya, Iya, kalau yang sudah letaknya terpilih. itu. Yang sudah terpilih. Gitu. Baik, Bu. Oke. Identifikasi penyebab masalah, oke. Terjadinya ketidakpahaman mahasiswa. Jadi nanti ini coba dirubah ke itu ya, ke belum apa tadi ya, pelayanan yang masih rendah atau belum optimalnya. Optimalnya Ibu. Ya, oke. Nah, jadi coba teman-teman kita lihat kalimat, kalau kalimat diidentifikasi isu tadi hampir sama dengan ini. Belum menyebarluaskan informasi, tidak tersedianya. Bisa ya? Tidak menggunakan buku, gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang masih di isu-isu atas, identifikasi isu masih belum menyebarluaskan, tidak menggunakan buku, terpaku pada catatan, kurangnya SDM, itu berarti bukan kalimat isu. Ya, itu kalimat penyebab masalah. Seperti ini punyanya Pak Arief, tepat sudah penyebab masalahnya. Begitu. Oke. Kemudian alternatif, oke, informasi. Segala informasi mendapat pembuatan pedoman. Ini akan dipublikasikan ini ya, ini akan dipublikasikan. Ini pembuatan pedoman. Berarti Bapak akan buat pedoman, kemudian buat alur, kemudian akan mengpublikasikan. Iya Ibu. Oke. Mas Bro, ini deskripsi gagasan, isinya adalah bentuk gagasan yang dirimu mau buat, yang Pak Arief mau buat. Contoh, Pak Arief narasikan saja ini nih. Ini. Dipindahin di sini. Artinya untuk menjawab permasalahan, menyelesaikan permasalahan tadi belum optimalnya bla bla bla, maka penulis atau peserta membuat rancangan atau gagasan. Dan ini deskripsi gagasan ya. Jadi akan membuat gagasan berupa pembuatan apa tadi? Kan gagasannya nanti peningkatan atau kalau boleh nanti judul gagasannya jangan optimalisasi, nggak usah. Jadi kalau memang kalaupun belum optimal, tapi nanti judulnya bisa masuk ke peningkatan, ya seperti itu supaya tidak terlalu luas. Karena kan nanti yang Pak Arief buat ada sekitar 3 kegiatan. Jadi deskripsi gagasan nanti membahas gagasan ya, membahas gagasan apa yang mau dibuat agar mahasiswa lebih mudah mendapatkan informasi dan sebagainya. Baik Ibu. Nanti ini disesuaikan dengan tadi yang disampaikan, gagasan pembuatan pedoman alur. Nanti ininya dibuat, gagasannya adalah peningkatan, misalnya peningkatan pemahaman mahasiswa tentang informasi, anggap seperti itu. Nanti dengan pedoman alur, mungkin tidak usah terlalu jelas
scan barcode-nya, karena scan barcode ini tolong dijelaskan di deskripsi gagasan, Mas. Boleh ya? Oh iya boleh Ibu. Jadi di deskripsi gagasan teman-teman blow up segala hal yang kalian mau perlihatkan tentang ide-ide kalian. Mau pakai scan barcode lah, mau menggunakan smartphone kah, mau file digital berbentuk PDF kah, jelaskan jungkir balik di deskripsi gagasan. Jadi penguji itu akan baca dan paham, oh ini anak mau bikin ini, dan dibeginikan agar begini. Di gagasan ini tinggal peningkatan bla 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 berbasis digital, misal ya. Mungkin di sini nanti tinggal peningkatan bla 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 berbasis digital. Dan itu sudah termasuk scan barcode dengan smartphone, file di dalamnya adalah file PDF. Oke, demikian sampai di sini. Untuk teman-teman lain menyesuaikan ya. Lanjut, Mas Bro. Ini kegiatan dan tanggal rancangan pelaksanaan. Oke. Ini kegiatan berkoordinasi dengan mentor, kalau boleh akan masuk di tahapan. Menjadi tahapan. Karena lingkup di tahapan. Di kegiatan adalah lingkup yang lebih besar dari berkoordinasi. Misal, di lingkup kegiatan ini misal pelaksanaan persiapan kegiatan. Jadi kegiatan persiapannya, jadi di kegiatan persiapan itu konsultasi mentor misalnya tahapan satunya, tahapan duanya konsultasi dengan koordinasi misal dengan ketua program ya, program studi misalnya, tahap 3-nya apa lagi begitu. Oke. Oh ya, untuk teman-teman, ini sudah sangat keren, Pak Arif. Ini sudah oke, tapi tidak usah. Jadi nanti di save as ya, merubahnya di save as. Karena kita bentuknya rancangan, jadi deskripsi atau penjelasannya tidak usah dulu dimasukin di sini, tetapi ini jadi modal. Kalau ditanyain kita bisa jawab. Ini nanti masuknya di laporan. Karena pada saat laporan kita sudah tidak bertabelan begini lagi, tidak pakai tabel. Kita sudah deskripsi panjang lebar sehingga ini penjelasan-penjelasan adaptif ini ternarasikan pada saat laporan. Kita gambarkan di saat laporan. Penulis menghubungi, jadi aktivitasnya ya. Ini adalah aktivitasnya. Nanti dimasukkan di laporan. Jadi yang di sini ini hanya tahapannya saja. Begitu. Tapi Pak Arif ini jangan dihapus. Kalau untuk saya ya baguslah persiapan kita yang sudah lebih lengkap. Untuk nanti tinggal dipindahkan di laporan. Jadi deskripsi kalau di laporan. Jadi nanti kalau boleh di sini misalnya kegiatan satunya persiapan melaksanakan kegiatan persiapan habituasi. Di sini tahap satunya menghubungi mentor atau berkoordinasi dengan mentor yang di dalamnya sudah dari menghubungi, sudah juga sudah segala tahapan lah, menulis secara proaktif dan sebagainya. Emang ini menyiapkan bahan konsultasi, sudah include di berkoordinasi dengan mentor, sehingga nanti pada saat teman-teman, ini khusus untuk semua ya, pada saat nanti mendeskripsikan laporan tahap 1 di kegiatan 1, penjelasannya seperti yang dijelaskan oleh Pak Arif ini. Bahwa berkoordinasi dengan mentor, kami menyiapkan bahan konsultasi, ini ya, menyiapkan bahan konsultasi, teraktualisasi nilai bla 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 ini, kemudian melakukan konsultasi dengan mentor, Belum nyalain lampu, Bang. dan seterusnya. Ya. Oke. Tahap 1 tadi konsultasi dengan mentor, koordinasi dengan mentor. Mungkin kalau mentor kita konsultasi ya. Kemudian nanti berkoordinasi bolehlah dengan yang agak setara. Nah, jadi mungkin kalau ke ketua program studi juga. Jadi mentornya ketua program studi ya? Izin Ibu, mentornya itu wakil dekan bidang Oke. kemahasiswaan dan alumni. Cocok. Jadi 1 ke mentor, 2 ke ketua program studi,
Kemudian tahap 2, tahap 3-nya nanti kita carikan kemana lagi atau apa lagi ya. Ya, baik, Ibu. Kemudian melakukan studi literatur, mencari referensi. Oke. Kita lihat juga apakah melakukan studi literatur ini bisa masuk di tahap 3, kegiatan 1, karena kan tahap persiapan kan, ranahnya masih di persiapan. Karena teman-teman diusahakan satu kegiatan dengan 3 tahapan. Ada 3 tahapan di dalamnya. Oke. Tapi kita lihat apakah nanti melakukan studi literatur ini kita masukkan di tahapan 3 atau kita masukkan di tahapan kegiatan lainnya. Ini bentar ya. Kegiatan berikut, pembuatan draft panduan alur. Nah, ini boleh pembuatan draft panduan alur penyelesaian studi secara digital. Oke, pembuatan draft. Ini pembuatan draft berarti ada pembuatan ininya ya? Atau langsung melakukan revisi draft. Oke. Bapak bikin berapa kegiatan, Pak? Izin Ibu, ada 6 di situ Ibu, mungkin terlalu bertele-tele atau seperti apa Ibu ya? Tunggu bentar. Sebenarnya kalau mau tidak terlalu kebanyakan, bisa pembuatan draft, pembuatan panduan alur, nanti tahap 1 pembuatan draft, tahap 2 revisi, ini ada revisi, tahap 3 mungkin sudah langsung pencetakan ya, mungkin pencetakan. Kita lihat dulu Pak ya, sampai jadi bisa berapa kegiatan. Tadi baru 2 kegiatan Pak ya, kemudian kegiatan 3-nya sosialisasi berarti. Kegiatan 3 sosialisasi. Oke, Pak Arief, pembuatan draft itu, pembuatan alur itu, alur dia berupa alur ya, yang ada panah-panahnya, seperti itukah? Mohon izin Ibu, kalau misal saya akan bertanya ke itu sebenarnya, cuma kalau yang alur itu kan yang kita pahami secara singkat itu ada ya panah ke sini terus ke arah mana gitu seperti itu. Kalau yang di pedoman akademik itu kan ada tahapan setelah mahasiswa itu registrasi, kemudian dia ke arah pengisian KRS dan lain sebagainya. Nanti apakah perlu dijabarkan sampai detail, misal pengisian KRS minimal untuk mahasiswa semester 1 berapa paket gitu, atau cuma sekedar pengisian KRS terus habis itu ketemu penasehat akademik terus habis itu lalu demikian gitu Bu sampai dia lulus gitu, seperti itu Bu. Oke. Kalau sebenarnya kalau mau kerja keras, kalau mau ada unsur inovasi, kalau saya menawarkan, tapi saya tidak tahu dengan bagaimana di ranah kampus ya, menangani berinovasi terhadap informasi yang mau diberikan. Kalau saya malah berpikir, pertama tadi pedoman. Kalau pedoman kan seperti tadi, lengkap ya kalau di pedoman, umpamanya 3 lembar, 3 modul atau apa, 3 dokumen atau apalah. Tapi kalau di alur itu kan seperti kayak spanduk begitu misalnya, atau papan pengumuman misal, papan apa untuk menggambarkan si alur tadi. Tapi kan itu zaman konvensional dulu gitu. Kalau yang sekarang kan bisa dicanggihkan lagi dengan gaya-gaya tutorial gitu, atau apa yang di YouTube itu kan yang agak keren-keren gitu, langsung ada gambarnya gitu ya. Itu bisa juga. Sebenarnya bisa juga Bapak berkolaborasi dengan mahasiswa. Kalau Bapak mau, Bapak bikin, sebenarnya sih kalau mau, tapi saya nggak ngerti. Misalnya begini, kalau teman-teman yang bisa dekat dengan himpunan, minta aja di himpunan bikin lomba misal. Bisa bikin apa nih kayak lomba membuat kalian buat video. Jadi video itu mahasiswa aja yang bicara
menyampaikan nanti setelah ini Dek, begini. Seperti itu sih videonya, nanti di share. Jadi Bapak punya kegiatan, bisa ada video yang berisi, atau kalau bukan bikin lomba, minta anak-anak himpunan atau siapa, grup-grup di kampus yang buat. Jadi Bapak punya kegiatan membuat, masalahnya jangan sampai, maaf teman-teman ya, saya bagi dulu, karena kan guru, kan kami latsatnya guru juga kan, jangan sampai guru yang kalian didik itu lebih canggih-canggih membuat kegiatannya begitu. Karena kalau guru-guru itu mereka misalnya bikin video, kemudian bikin apa, mereka upload. Saya yakin teman-teman juga bisa. Cuman yang saya ragukan ini, apakah kalian mengizinkan itu untuk mengeloni mahasiswa sampai segitunya, atau tidak boleh? Itu saya tidak tahu kadarnya sampai di mana gitu. Kalau kayak guru kan mereka betul-betul melayani siswa, misalnya memberi itu semerayap mungkin. Bisa ya? Misalnya kenapa saya bilang semerayap mungkin? Jadi kami pelayan itu betul-betul melayani gitu, merayap. Seperti itu sih. Jadi nanti saya serahkan ke teman-teman seperti apa. Apakah dimungkinkan dosen sampai bikin gaya-gaya milenial seperti itu, menjelaskan ke peserta tidak lagi dengan cara-cara lama yang hanya konvensional. Boleh enggak mahasiswa bikin, oke friend, ayo kita begini begitu, boleh enggak gitu misalnya. Tapi kan yang bawain itu kan mahasiswa misal. Kemudian boleh enggak kalian upload video yang tentang alur-alur pelayanan itu lebih humanis misalnya. Misal ya, karena saya juga pernah jadi mahasiswa yang ketakutan sih. Bukan mahasiswa zaman now gitu. Saya mahasiswa zaman dulu. Jadi rasa-rasanya semua itu serba begitu. Apakah sekarang sudah tidak begitu? Kalau sekarang sudah tidak begitu, saya sebenarnya menawarkan ke teman-teman untuk out of the box. Out of the box. Kenapa? Ya kita menjadi dosen yang tadi lah. Artinya kita memberi informasi ke mahasiswa, tapi pakai mereka yang menginfokan, misal. Tapi pedomannya Bapak yang buat. Jadi kegiatannya misal ya, kegiatan pertama persiapan, kegiatan kedua merancang tadi draft pedoman itu kan, tapi baru pedomannya, pedoman bakunya yang buku bentuknya atau yang PDF itu. Setelah itu, kegiatan ketiga bisa buat video. Kenapa buat video kan? Ya tapi buat video itu mahasiswa yang buatin misal kan. Nah, jadi kerjasama sama HMM, himpunan mahasiswa misal, atau mengajak mahasiswa yang lagi ikut mata kuliah. Gitu. Nah, habis buat video kan itu berarti sudah 3 kegiatan. Kemudian kegiatan keempat sosialisasi. Sosialisasi kan juga bisa langsung, ya, sosialisasi langsung juga bisa via sosial media. Sudah 5. Kemudian kegiatan 6-nya apa coba? Monitoring. Mau melihat sampai di mana ketertarikan mahasiswa itu datang untuk mencari informasi, mengunjungi misalnya kalau Bapak bikin web atau bukan web sih, bikin apanya kampus kan juga punya media informasi, media sosial kan, misal berapa yang jempol, berapa yang like, silahkan. Bisa dicek di situ, kemudian bisa juga Bapak mencetak misalnya buku panduan, kemudian berapa mahasiswa yang datang tertarik untuk mau melihat atau seperti apa. Jadi di monitoring itu Bapak bisa mengukur seberapa laku itu maksudnya orang like atau apa dan sebagainya, dan seberapa peningkatan dalam 1 bulan itu si mahasiswa bisa lebih mengenal, bisa pakai kuesioner, sekedar tanya-tanya, bagaimana, sudah lebih tahu dari yang sebelumnya atau seperti apa. Laporannya itu sih sebenarnya peningkatan pemahaman siswa, peningkatan pemahaman mahasiswa tentang tadi alur belajar itu, alur apa sih tadi. Nah, itu yang masuk di kegiatan terakhir.
Dan kegiatan pembuatan laporan itu di luar tabel. Seperti itu. Yang masuk dalam tabel adalah peningkatan, kalau memang kita mau tuliskan peningkatan pemahaman atau peningkatan pengetahuan mahasiswa tentang apa, berarti itu yang kita ukur. Demikian, Mas. Ibu izin, berarti untuk yang kolom 2 ini tahapannya itu cukup, misal kalau yang koordinasi dengan konsultasi dengan mentor ya. dan itu cukup 1 menyiapkan draft konsultasinya, kemudian Jangan, langsung aja. Jadi kegiatan 1 berarti kolom 2 ya. Iya, Ibu. Kolom 2 itu biasa, misalnya melaksanakan kegiatan persiapan habituasi. Nah, kolom 3 tahapannya langsung masuk. 1, konsultasi dengan mentor. 2, mungkin konsultasi lagi dengan siapa tadi, ketua prodi. Iya, Ibu. 3, mencari Menyiapkan bahan referensi. Ya, oke. Oh iya, baik, Ibu. Nanti kegiatan 2 misal kita lihat lagi ya. Ini kan fleksibel, teman-teman. Tinggal layak enggak ya kita masukkan ke sini. Cocok enggak ya? Kita kan mau mengumpulkan kegiatan ya buatlah sebaik-baiknya, sebenar-benar. Maksudnya sebenar-benar itu kemanfaatannya betul-betul. Oh ya, tunggu pertanyaan saya tadi. Pertanyaan saya ke teman-teman, sekarang jadi dosen itu mengerikan atau enggak ya? Enggak sih, Bu. Enggak ya? Kayak dulu enggak? Maksudnya kayak zaman saya kuliah itu kan dosen itu segalanya begitu, segalanya mengerikannya. Kalau sekarang enggak ya? Kalian bebas ya berinovasi atau bagaimana? Mas, bebas berinovasi. Bebas. masih segalanya, Bu. Semangat, begitu ya? Atau masih segalanya? Dosen itu masih segalanya? Masih segalanya, bagaimana? Bu. Masih segalanya ya? Jadi Tentang kalian situasi dan kondisi mungkin, Bu. Oke. Kalau saya berpikir, tapi terserah teman-teman, cuman tawarannya sih seperti itu, out of the box, sehingga kalau saya menitipkan bagaimana mahasiswa itu bisa nantinya jadi mahasiswa unggul, ya mahasiswa yang bisa membuka wawasannya, mahasiswa yang tidak ketakutan. Kalau saya seperti itu, selama kita ketakutan ya selama itu juga dijajah, selama itu juga masih dalam lingkup penjajahan di atas dunia. Nah, tapi silahkan tinggal teman-teman yang menyesuaikan. Nah, kalau memang teman-teman kan masing-masing dosen punya gaya ya, silahkan. Kalau teman-teman mau bergaya, dimungkinkan informasi-informasi yang disebar, informasi-informasi layaknya di usia mereka, ya tadi bisa bikin video. Tapi kalau umpamanya, Bu, saya bikin video agak serius, oke, silahkan kerjasama dengan kepolisian dan Pol PP, boleh juga, gitu. Boleh ya, jadi bebas saja lah teman-teman mau gayanya seperti apa. Kalau tawaran saya tadi begitu. Jadi kegiatan 1 seperti tadi ya Pak Arif ya, fix kegiatan 1 ya. Nah kegiatan 2, keren tadi mau membuat draft tadi ya. Tapi kalau boleh si draft itu gabung aja. Tapi kalau mau nggak gabung juga boleh sih sebenarnya. Ini pembuatan draft panduan alur, atau di sini pembuatan, Bapak mau membuat draft pedomannya dulu ya. Pedomannya kan kayak berupa buku gitu PDF ya. Membuat pedoman dulu boleh. Kemudian nanti membuat alur boleh. Maksudnya alur itu yang sudah pakai panah-panah itu. Oh iya, Ibu. Gitu. Jadi kalau bikin panduan berupa PDF-nya ya, berupa pedoman, berarti tahap 1 mengirimkan konsep draft panduan alur, pembuatan draft. Ini mengirim ke siapa ya? Oh, di sini menyusun rancangan, kemudian merapikan layout. Oke, tahapannya Pak cocok ini. Berarti pembuatan draft, jangan lagi draft, langsung pedoman berupa PDF. Pembuatan pedoman panduan penyelesaian, jangan dulu alur Pak. Sebenarnya alur itu kan
sebenarnya sudah alur sih, alur penyelesaian betul sih. Atau yang pakai panah-panah itu nanti sistematika ya? Atau apa istilahnya? Alurnya seperti itu mungkin Ibu. Ya lebih ke mungkin dijelaskan ke sistematikanya gitu Bu. Iya, gitu ya, yang pakai panah-panah itu, yang mau ditempel kalau kayak kita zaman dulu itu kan ditempelin di dinding begitu. Kalau sekarang kan ya sudahlah, zep kirim lewat WA, lewat media sosial. Gitu. Baik Ibu. Jadi pembuatan dulu pedomannya. Prosesnya tidak perlu dijelaskan di sini ya Ibu ya. Nanti Nggak di usah. laporan ya Ibu. Iya, Pak, tapi ini sudah cocok sih kalau menurut saya. Tahap 1 ini mengirimkan konsep draft ini dihapus saja, skip, masukkan aja menyusun rancangan Iya baik Ibu. panduan kan. Jadi tahap 1 menyusun rancangan, tahap 2 mengedit atau merapikan layout ya, boleh membuat layoutnya merapikan. Atau tahap 2-nya setelah menyusun itu kan sudah input sama merapi-rapikan kan? Iya baik Ibu. Tunggu bentar ya, ini menyusun, oke. Berarti tahap 2-nya masukin aja ini meminta umpan balik ini. Tadi mohon Tapi maaf ini mengirim kirim ya, dikirim. Itu kirim kemana Pak? ke Ketua Prodi dan ke itu Bu, mentor untuk menerima masukan Ibu kan bikin Oke, draft siap. seperti itu Oke. nanti. Berarti ya Mas Bro, berarti dirimu tahap 1 buat dulu draft. Iya baik Ibu. Kan ini kan belum dibuat nih kan, langsung dikirim kayaknya nih. Jadi Iya, buat Ibu. dulu. Iya, makanya saya bingung, dapatnya dari mana kok langsung kirim ya? Jadi dibuat Maaf. dulu, dirancang dulu mungkin, menyusun rancangan dulu, membuat rancangan atau menyusun rancangan silahkan. Tahap 2 mengirim, oke. Tahap 3 menantikan datangnya umpan balik. Tahap 3 menantikan itu datangnya umpan balik. Ini mau umpan baliknya bertemu ya? Mungkin tergantung kesediaan mentor sama ketua prodinya sih Ibu. Kalau misal dimungkinkan diperlukan bertemu untuk mendapatkan umpan balik yang secara detail, beliau berkenan menjelaskan secara detail, mungkin bisa bertemu. Tapi kalau misal cukup ini Kirim. arahnya nanti lebih ke sini gitu, mungkin bisa konsultasi via WA seperti itu Ibu. Oke. Pertanyaannya, dimungkinkankah konsultasinya via WA? Sepertinya kurang begitu mengena mungkin Kurang, Ibu. cocok. Jadi memang kalau tidak dimungkinkan berarti iya, ngeri-ngeri sedap juga ini mengirimkan ya. Berarti begini aja. 1 membuat rancangan, kedua tunggu bentar. Proses apa sih namanya itu pada saat mengirimkan konsultasi atau Oh iya. Iya Ibu, konsultasi ya? konsultasi. Jadi tahap 1 membuat rancangan, tahap 2 konsultasi draft, kan konsultasi draft dulu ya. Masih berbentuk draft Ibu. Iya, konsultasi draft, kemudian pengesahan. Pengesahan itu kan ceritanya, pengesahan, konsultasi untuk saran masukan kan? Kemudian, berarti sudah berapa tuh? Sudah 2 kan tahapannya? Kalau 3 Ibu. 3 yang pembuat rancangan, 2 konsultasi draft, 3 pengesahan tadi Ibu mungkin. Oh iya, pengesahan itu cocoknya apa ya? Anggaplah pengesahan itu sudah dikonsultasi itu aja sekalian input semua. 3 itu, ini mau dicetak atau mau di apa nih draftnya ini? Tidak Ibu, jadi nanti dijadikan dokumen digital. Oke. Bisa nanti berupa slideshow seperti itu yang tadi Ibu sarankan, berupa slideshow ataupun video nanti biar mempermudah pemahaman mahasiswa, jadi tidak perlu baca yang draft begitu terlalu panjang gitu. Oh begini Bro, jadi yang ini untuk pedoman khusus, ini pedoman baku. Pedoman baku itu masih berupa, boleh file PDF juga sih, tapi belum dalam bentuk video. Nanti video dirimu buat lagi di kegiatan berikut, slideshow itu atau apa. Ini pedoman bakunya yang masih template, yang kalau masih disimpan bentuk file untuk punyanya fakultas gitu. Iya baik. Ya, yang konvensional zaman kakek-kakek dulu, itu yang masih zaman dinosaurus. Berarti
1 merancang draft, 2 konsultasi, 3 mencetak, mengedit atau mengapa ya? Finishing. Oh ya, Finishing finishing touch. Ibu. Finishing touch-nya itu apa ya bahasanya ya? Revisi dan finishing apa begitu. Kalianlah yang biasa menulis karya tulis itu ada kan yang tahap terakhirnya apa tuh? Gitu deh pokoknya. Ya, Nah, ya. jadi 3 tahap ya. Baik. Kemudian setelah itu baru kita berinovasi tiada henti. Kegiatan 3. Kegiatan 3, bolehlah dirimu membuat video misalnya. Jadi judulnya apa? Membuat media informasi, sudah bentuknya media kan? Iya Ibu. Membuat media informasi tadi bla bla bla. 1, kalau mau buat video boleh. Apa aja yang mau dibuat? Video. Tadi Mungkin apa tuh? koneksinya nanti yang tidak terlalu membingungkan, nanti bisa kita pilih sambil konsultasi lagi dengan Oh iya. mentor Ibu. Cuman Jadi mau pemahaman. bikin ini sih Mas Bro, mau bikin, berarti yang dibuat kan nanti yang penting sudah file dokumen konvensional, dokumennya itu kan sudah jadi. Iya Tinggal baik Ibu. mau dimacam-macamin di media. Bisa enggak? Misalnya bikin poster, bisa enggak ya? Oh, bisa Ibu. Jadi nanti Poster kan? draftnya untuk yang dokumen rancangannya kan PDF, nanti secara panjang lebar Panjang mungkin ada lebar. sedikit penjelasan. Untuk yang simpel dan mudah dipahami mahasiswa nanti Bikin bisa 2. mungkin ya berupa Poster 1 poster, bisa sama yang video seperti tadi itu slideshow. presentasi seperti itu Ibu. Slideshow itu Ya, aja kan? Terserah. ya Oke. slideshow. Berarti 2 ya. Jadi nanti di kegiatan itu boleh di kegiatan kan gini teman-teman, kalau teman-teman baca kegiatannya itu 5 atau 6 ternyata kalau di level kalian. Kalau di level guru kesehatan itu 3 minimal. Kalau di level kalian 5 gitu. Jadi kita coba buat sampai itu ya. Iya. Tadi kan sudah sampai di level sampai di 1, 2, baru 3 ya? Baru 2 ya? Tahapannya ya Ibu ya. Bukan kegiatannya, kegiatan Persiapan, pembuatan draft, terus draft, pembuatan pedoman. Mas Bro, maafkan diriku, pembuatan draft tadi itu sudah pedoman. Hapuskan draftnya, sudah pedoman. Jadi sudah jadi pedoman dia nanti keluar outputnya bukan lagi draft, sudah pedoman. Nanti setelah pembuatan pedoman itu jadi, kemudian Baru sosialisasi Bu. Oke, berarti sebelum sosialisasi kita bikin video dulu, bikin media, boleh? Ya baik. Berarti tahap 3-nya pembuatan Kegiatan 3, medianya ya Ibu ya. Ya, kegiatan 3 pembuatan media informasi itu. Pembuatan produknya intinya ya Ibu ya. Ya, kayak produknya ya. Jadi media informasinya ya. Ya produknya sih. Ya. Media Ya. informasinya kayak media pembelajaran gitu kan. Iya baik Jadi, Ibu. Media informasi itu 1 poster, 2 video. Kalau poster kan pakai panah-panah gambar Iya, baik, jadi Ibu. poster. Kalau video kan dia kayak slideshow gitu kan, boleh ada penjelasan-penjelasan gitu. Berarti kita buatnya tahap 1 mengumpulkan bahan boleh mungkin. Ya baik Ibu. Tahap 2 membuat poster, tahap 3 membuat video. Ya. Selesai Ya. deh. Oke. Itu kegiatan 3. Kegiatan 4 sosialisasi. Nah, sosialisasi ini bentuknya pernah waktu Pak Arief bayangannya sosialisasi langsung atau bagaimana? Kebetulan nanti disosialisasikan cara Oh, iya, ini penggunaannya ada. seperti itu Ibu. Oh iya, Jadi oke. kan targetnya mahasiswa, jadi untuk disampaikan ke mahasiswa secara langsung atau mungkin ketua, niatnya sih biar tidak terlalu banyak karena mengumpulkan mahasiswa juga tidak mudah, ada yang KKN, ada yang PPL dan Iya. lain sebagainya. Jadi mungkin ketua angkatan di setiap Ya, cocok. angkatannya nanti biar nanti sosialisasinya saya kasih bahannya untuk menyebarkan di masing-masing grup prodinya, grup angkatannya, link yang sudah saya buat untuk menuju ke video dan poster yang tadi sudah saya buat produknya Ibu. Keren. Berarti tahap 1 sosialisasi,
Mengundang mungkin? Iya, mengundang Ibu. Oke. Mengundang ketua kelas Heeh. masing-masing angkatan. Ya, berarti kegiatan tahap satunya mengundang, kemudian 2 langsung sudah pelaksanaan sosialisasi, 3 Iya, Ibu. tanya jawab boleh? Ya boleh. Oke, Mungkin aman. ada yang dimengerti kurang pemahamannya seperti itu. Ya, cocok. Kemudian kegiatan terakhir, monitoring, evaluasi perlu enggak ya? Menurut Pak Arief. Tadi ada enggak monitoring? Enggak ya? Belum Ibu. Iya, oke. Kalau menurut Bapak perlu enggak ya biar terukur? Tunggu, Boleh kita kembali nanti ke judul. hasilnya biar kita bisa lihat pemahaman mahasiswanya setelah tersebar informasinya Iya. itu, kita perlu pakai kuesioner atau seperti apa tadi Ibu menyarankan untuk pakai Boleh juga. kuesioner gitu. Seperti Boleh itu. juga. Jadi Seberapa tapi paham. terserah Bapak ini mengukurnya. Maksudnya kalau pakai kuesioner berarti disebar kemana dong? Ke mahasiswa akhir. Tapi kuesionernya juga bisa pakai itu aja Pak. Apa tuh yang di Google Form? Iya, iya bisa Ibu. Jadi Bisa nanti ya? disebarkan langsung lewat juga Adik-adik ke aja. ketua angkatan tadi itu Ibu. Jadi nanti siapa yang mengisi pemahamannya sejauh apa nanti ada poin nilainya setiap pemahaman itu Ibu. Siap. Itu menurut Pak Arief aman untuk dikerjakan, boleh? Insya Allah siap Ibu. Oke, aman berarti. Berarti monitoring evaluasi tahap 1 membuat Google Form untuk kuesioner atau apa itu. Tahap 2 menilai atau menganalisis, apa ya bahasanya? Menilai ya atau menganalisis? Menganalisis hasil seperti Oke, kalau siap. analisis nanti jatuhnya ke mungkin lebih detail ke Iya. mengapa belum paham, jadi nanti ada terusannya mungkin biar Keren. tidak. Kalau saya cocoknya menganalisis Pak, supaya di laporan Bapak bisa mempresentasekan bahwa ternyata peningkatan pemahaman itu akan lebih dari poin ini bisa dipresentasikan. Oke ya, boleh ya? Kan tapi tidak usah terlalu kaku, Rinci bukan ya, Ibu. kakunya, tidak usah terlalu rinci, tapi paling tidak menggambarkan bahwa yang Bapak kerjakan itu punya manfaat yang luar biasa. Ya, Oke? baik Ibu. Ya, Siap, baik. keren. Itu dulu, nanti bisa dibuat, kita cek-ceknya lagi. Tapi Baik, latar Ibu. belakang belum periksa Pak ya, Bapak perbaiki dulu tadi isunya, dimainkan dulu, sehingga Ibu. pas buat latar belakangnya lebih nyambung. Ya, Oke? ya, baik Ibu. Siap. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, makasih. Teman-teman, kita akan coachingnya seperti ini boleh ya. Nanti saya ngambil waktu, teman-teman. Kalau boleh di setiap hari, kita ngambil 1 jam atau sekian-sekian lah untuk bisa coachingnya lebih personal seperti ini. Demikian, saya stop share dulu. Dan teman-teman, harapan saya setelah 1 menjadi contoh, Pak Arief, mudah-mudahan kan teman-teman lain kan sudah langsung otomatis mulai memainkan ya, menggeser-geser. Kalau ada yang mau buat seperti Pak Arief, buat aja sama. Tinggal kan isinya yang beda, substansinya yang beda. Tapi untuk mau bikin videonya, kalau cuma mau bikin peningkatan pembelajaran, sikat bikin seperti itu juga. Bikin dulu modul, bikin apa? Bukan modul berat juga sih, modul-modulan lah, pokoknya untuk pembelajaran, materi pembelajaran atau bahan ajarnya gitu, kemudian nanti dibuatkan lucu-lucuannya, mau video kah, mau apa, dan sebagainya. Ikut aja format tadi, tinggal nanti substansinya mungkin yang agak berbeda. Kalaupun teman-teman juga punya permasalahan yang lebih berbeda, yang agak berbeda, nanti kita mainkan, ya. Gunakan imajinasi Anda. Zrung. Kemudian teruslah berinovasi supaya memang sesuai di zamannya. Teman-teman, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Saya mohon izin ya kalau Pak Arief aja dulu, supaya nanti insya Allah besok, kalau kita tidak ketemunya sore-sore gini, malam bisa enggak, teman-teman? Bisa Ibu. Bisa ya, kita ambil waktu malam. Silakan, ada pertanyaan? Bu Sri, dirimu kah mau bertanya? Hello. Iya, Bu. Oke, silakan. Kalau terkait itu, Bu, waktu pelaksanaannya, itu kan nanti November, Bu, ya? Dan kemudian di situ pas waktu HPL saya, Bu.
Nah, itu waktu apa kalau namanya, Bu? misalnya, Itu apa judulnya? ya Bu, Itu waktu, saya enggak dengar. Waktu apa, Bu? waktu habituasinya Bu. Oh iya, iya. Itu Nah, waktu habituasinya bertepatan dengan HPLP ya. itu HPL itu apa, sayang? Mau melahirkan, Bu. Eh, Melahirkan Mau- Ibu, hari perkiraan lahir. Iya ya. Masya Iya, Bu. Allah. Jadi bagaimana dong? Wow, keren. Jadi, Nah, itu yang mau saya tanyakan Bu, bisa kan nanti misalnya pada saat itu kan tidak ada apa namanya coaching-coaching seperti ini Bu ya? waktu pelaksanaan Iya Bu. ada lah, boleh lah. Setelah ujian Terus kan? kalau November ya, betul. Iya, betul. Bu. Ya gimana gimana? Nah, kalau misalnya nanti pada saat waktu itu bertepatan dengan hari lahiran saya, apakah bisa minta izin Bu atau seperti apa? Ya iyalah, kan itu kan sudah pada saat dirimu habituasi kan? Ya, Iya Bu. diam-diam aja masuk rumah sakit. Nanti saya Maksudnya apakah saya perlu menginformasikan bahwa saya ke sedang panitia lahiran boleh. atau seperti apa Bu? Boleh ke Oh, panitia iya. boleh. Tapi kan yang pasti Bu Sri boleh buat aja pelaksanaannya sebelumnya, begitu kan? Disesuaikan waktunya supaya semua tetap sama-sama berjalan, melahirkan tetap, menyelesaikan tugasnya tetap, gitu. Oke Bu, terima kasih. Oke. Berarti di ini ya diperkirakan dan kemudian di waktunya di ini diusahakan lebih gitu. Lebih apa ya, maksud saya jadi gugup ini, ternyata dirimu sedang hamil ya. Jadi Iya Bu. diusahakan semua pekerjaannya diselesaikan di awal, itu maksud saya. Oke? Iya Bu, siap-siap. Kemudian bukan hanya dirimu sih, untuk semua teman-teman, kok saya jadi blank ya dengan orang mau melahirkan pas iya, saya jadi gugup, hilang semua apa-apa di pikiranku ini. Aduh, Jeng. Ya, yang penting sehat-sehat lah. Saya mau bilang apa, bingung. Ya, silakanlah kalau ada pertanyaan, saya jadi terkacauan. Sehat-sehat ya nanti. Aduh, Jeng. Ampun. Tapi ada orang tua ya? Yang Ya, Bu. bantu. Ada orang tua yang bantu ya? Yang bantu nanti. Bantu, ada suami Bu, sama suami. Ibu tinggal di mana nih? Saya sekarang di Kolaka Bu, ngontrak. Kemudian nanti kan kalau mau melahirkan pulang di utara. Tapi kebetulan sekarang memang sama suami. Oke, berarti insya Allah aman. Jadi tugas-tugasnya nanti diselesaikan aja duluan. Ya? Ya Bu, siap. Oke. Aduh, ibu-ibu. Oke teman-teman, ada pertanyaan lainnya? Kalian siap kan? Kalau umpamanya tiba-tiba besok atau pokoknya kita usahakan sering-sering coaching. Karena coachingnya kayak Pak Arif tadi, maunya semua tercover per orang gitu. Tapi mudah-mudahan dari contoh yang Pak Arif perlihatkan tadi sudah membuka ini teman-teman untuk berarti saya nanti begini dari identifikasi isunya kemudian selanjutnya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tunggu kode kapan-kapan kita coaching lagi. Pak Arif silakan. Bu, izin mohon maaf. Berarti untuk coaching selanjutnya kan tanggal 26 ya Bu ya, 2 hari lagi. Berarti untuk yang teman-teman nanti kita tanggal 22 itu udah dalam bentuk seperti punya saya tadi gitu, seperti itu ya Bu, nanti tinggal gantian satu-satu untuk coachingnya ya Bu ya. Sebenarnya teman-teman itu format itu saya bagi biar sudah lebih ada gambaran ke depannya begitu. Maksudnya kalian sudah bisa ini mau letakkan di mana, taruh di mana gitu ya. Sudah bentuk begitu saja. Tak usah, pokoknya tidak usah semua harus benar. Hidup ini berproses ya. Kalau langsung benar, langsung profesor dong kalian. Nggak pakai salah-salah. Tadi ada yang ke tangan ya? Bu Iin ya? Bukan?
Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Yang setelah alternatif pemecahan masalah, itu di situ kita menggunakan teori tapis MC Namara, Bu, untuk menapis alternatif pemecahan masalah yang terpilih. Boleh. Yang Jadi ada. begini, ya tadi Pak Arief kan langsung ketiga-tiganya Iya. dari penyebab masalah gagasannya mau dilaksanakan semua. Oke. Nah, jadi enggak usah ditapis lagi. Tapi kalau teman-teman biasanya Pak Arief pun juga begitu ya. Biasanya kita kalau bikin pengambilan identifikasi isunya itu agak besar, maka sampai ke bawah itu masih gendut-gendut juga, itu biasanya ditapis. Nanti Pak Arief menyesuaikan saja. Kalau pas nanti turun belum maksimalnya apa, biasanya perlu ditapis ya tapis saja dengan McNamara. Jadi ditapis dengan McNamara itu untuk mendapatkan satu dari gagasan yang banyak. Begitu. Baik, Bu. Tapi kalau juga di situ kan McNamara itu untuk menentukan prioritas mana yang kita mau pilih dari satu. Tapi kalau umpamanya ternyata saya mau ngambil 3 dari 5 gagasan itu saya mau ambilnya 2 atau 3, silakan boleh teman-teman narasikan di bawahnya bahwa teman-teman akan mengerjakan dalam 1 bulan ini mengambil 2 yang sudah prioritas 1, ranking 1 dan ranking 2-nya, Bu. Kan ceritanya itu hanya untuk membuat kita bisa memilih prioritas. Kita kan tidak hanya harus boleh pilih 1. Kalau mau pilih 2, ya semua atas pertimbangan masing-masing. Dideskripsikan saja di situ. Ya. Kalau Bu, saya ternyata mau pilih sosialisasi dengan apa gitu. Nanti kita lihat Bu Iin bagaimana kerjaannya. Nanti kita lihat apakah di McNamara, kalau tidak skip McNamara, atau kalau Bu, saya belum bikin McNamara, ternyata butuh ya Bu. Oke. Ibu, terus yang di tahapan kegiatan, itu apakah kita sampai di pembuatan laporan aktualisasi di catatan tahapan kegiatannya atau hanya pada pemecahan isu yang kita ambil? Oke. Di tahapan kegiatan, di kegiatan terakhir, itu sampai di tadi monitoring atau pengukuran capaian. Jadi tidak usah sampai membuat laporan aktualisasi, jangan. Karena sebenarnya di situ yang kita buat adalah laporan capaian keterukuran itu. Kita mau lihat apa yang dijadikan judul, apakah peningkatan apa gitu. Kalau kayak Pak Arief punya kan tadi mau lihat mahasiswa itu dapat tidak manfaat dari yang Pak Arief buat. Gitu. Bisa saya bertanya lagi, Bu? Boleh. 6 pertanyaan masih boleh. Saya kan Bu pembuatan aplikasi untuk website pelaporan pembimbingan dan pengujian mahasiswa. Itu berarti kalau misalnya kita pakai pengujian dari pengujian keberhasilan penggunaan kan itu saya kaitkan dengan efisiensi, yang kurangnya efisiensi, makanya saya buatkan aplikasi. Berarti harus ada pengujian awal sebelum penggunaan aplikasi dengan nanti pengujian setelah aplikasi diterapkan, begitu Bu? Jadi cukup mengambil data sebelum aplikasi. Jadi seperti apa sebelum aplikasi? Misalnya kalau kita mau buat aplikasi ada manfaat ya, manfaat aplikasinya. Berarti selama belum ada aplikasi seperti apa yang terjadi lah? Maksudnya seperti apa? Lebih lambat kah atau lebih seperti apa? Kemudian nanti dengan adanya aplikasi seperti apa? Jadi before afternya aja yang mau dilihat. Seperti itu. Untuk pelaporan di rencana aktualisasi ini, Bu, apakah tadi sebelum penggunaan aplikasi itu menurut angka-angka atau alur prosesnya yang terjadi saja yang kita tuliskan? Sebaiknya boleh ada alur, karena yang mau diperbaiki alurnya. Juga jangan lupa persentasenya, angkanya boleh semakin detail semakin bagus. Misal Pak Arief, tadi Pak kan Bu, teman-teman harus lengkap data sebelumnya ya untuk dimasukkan di latar belakang.
umpamanya pertanyaan Pak Arif, Bu, saya apa dong data saya ya untuk menyampaikan tadi bahwa masih kurangnya mahasiswa yang menerima informasi, misal begitu. Maka Pak Arif, kalau untuk saya idenya cari aja data di kampus tentang berapa mahasiswa yang menyelesaikan ininya dengan menyelesaikan atau memahami alur. Kalau bisa dapat data tentang pemahaman mahasiswa atas alur informasi boleh. Tapi kalau tidak kan misalnya kalau agak sulit cari aja tentang berapa mahasiswa yang bisa selesai atau apa ya yang maksudnya yang bisa menggambarkan persoalan tadi, kondisi tadi. Begitu. Cari keterkaitan data yang bisa mengkaitkan. Misal mahasiswa ada berapa mahasiswa yang tidak kalau di materi apa ya? Saya kalau Pak Arif itu apa cocoknya ya data yang menghubungkan yang terkait. Pokoknya cari data. Kalau pertanyaan tadi harus angka atau tadi tahap-tahapnya misalnya masukkan dua-duanya boleh untuk dijadikan. Kan ceritanya menggambarkan saja bahwa kenapa kita perlu membuat kegiatan tersebut. Kenapa kita perlu membuat gagasan itu? Karena ada masalah. Tapi masalah itu kan harus terlihat penyebab masalah itu kenapa muncul. Lebih baik ada penjelasannya, lebih baik ada datanya supaya lebih aman. Seperti itu, lebih real. Gitu teman-teman. Silakan bertanya lagi kalau masih bingung, karena saya rasanya Bu. Penjelasan saya itu agak ngalur ngidul dulu sih. Silakan dulu. Saya Bu. Ya, silakan. Ini kan masalah data yang di latar belakang kalau tidak salah ya Bu. Tentang kondisi saat ini. Ya tadi kemarin saya buat sebuah Google Form yang saya sebar ke mahasiswa dan dosen ya tentang untuk rancangan aktualisasi saya. Yang ada yang kurang, ada yang belum ada begitu Bu. Nah, di situ saya tampilkan di latar belakang nggak apa-apa ya Bu ya? Boleh. Yang penting dia mendukung apa yang mau dibuat. Nanti lihat pas ini ya. Pas kita ketemu. Iya. Tapi cocok begitu. Misalnya kalau masih sempat kita bikin Google Form penelitian seperti itu, penelitian kecil, sekedar mau lihat persentase apa. Saya kan belum tahu apa yang Pak Ikhlas membuat. Nah, tapi kalau menurut saya boleh. Yang penting ada datanya. Kayak kalau Pak Arif mau buat data seperti punya Pak Ikhlas, boleh juga sih sekedar mau mengetahui berapa mahasiswa yang belum paham atau yang masih mencari-cari informasi, boleh. Karena selain itu kan data misalnya mau menentukan mahasiswa yang lambat selesai hanya karena informasi itu juga terlalu drama sekali juga kan kayaknya. Nah, jadi nanti boleh bikin Google Form sekedar hambur ke mahasiswa sebelum ujian ini. Demikian, ke berapa mahasiswa saja boleh. Yang penting dapat persentasenya. Ya, Ibu Iin, silakan Bu. Cukup Ibu, terima kasih. Oke, ya nanti bisa ini ya calling kalau ini masih banyak yang mau ditanya. Ibu Emi. Iya Bu, terima kasih. Jadi Bu ini mau bertanya. Mohon maaf tadi itu waktunya untuk coaching secara individual, soalnya kan ketika lihat punya teman, mungkin kita sedikit agak tambah bingung Bu, karena beda-beda isu yang kami angkat. Nah, untuk lebih memperjelas isu yang kami sendiri angkat itu, kayaknya butuh coaching secara detailnya itu sendiri-sendiri begitu Bu. Mohon maaf itu tadi mungkin saya agak terlewat Bu waktunya. Itu kapan ya Bu? Nanti saya informasikan lagi, saya juga cari waktu. Sebenarnya sih sesuai tanggal coaching, sesuai tanggal jadwal. Cuman kan kasihan juga kalian kalau menunggu itu kan pas di tanggal itu juga cuma 2 jam pelajaran, mana bisa tercover semua. Iya benar Bu, takutnya tidak tercover nanti ini apalagi namanya. Ya itu saya pikir begitu, makanya saya ini waktu kemarin yang ke Morowali itu saya curi start kirim file itu supaya yang mau jungkir balik lah terserah lah, kalian bingung mau apa terserah, yang penting buat aja dulu gitu supaya sudah ada duluan, nanti kita tinggal mainkan. Nah hari ini pun kenapa teman-teman tenang-tenang saja dulu, kenapa tadi rasanya lambat
lama begitu ya. Kenapa lama? Pak Arief sendiri lama. Iya, wajar. Kenapa? Karena ini baru awal. Tapi pada saat teman-teman sudah lihat contoh Pak Arief punya, teman-teman pasti sudah jalan nalarnya kan? Sudah mulai sedikit-sedikit memperbaiki, menggeser, gitu kan? Sudah mulai menyesuaikan dengan yang dibuat oleh Pak Arief tadi, yang saya sampaikan ke Pak Arief. Maka, jadi kalian jangan menunggu hasil kalian diperiksa secara apa ya, murni yang kalian ini, tapi rubah, geser kalau ada yang mirip-mirip dengan Pak Arief punya, mainkan sehingga nanti sudah lebih cepat coachingnya. Contoh, kegiatan 1, Pak Arief tadi kan masih konsultasi mentor kan? Kalian ada kegiatan 1 konsultasi mentor, nanti kalau saya periksa sudah tidak akan ada lagi yang kegiatan 1-nya konsultasi mentor. Itu maksud saya. Pasti kalian sudah langsung ganti dengan pelaksanaan kegiatan persiapan. Gitu ya. Jadi waktu Pak Arief masih konsultasi mentor, jadi nanti kalau kalian yang saya periksa sudah teman-teman lainnya, jangan lagi ada kegiatan 1 konsultasi. Sudah menyesuaikan ke melaksanakan persiapan. Begitu. Jadi teman-teman sudah menyesuaikan dengan contoh yang diberikan. Gitu. Oke. Jadi sudah mulai berinovasi masing-masing, buat masing-masing, sudah mulai dipikirkan sehingga menyesuaikan. Tidak semua murni lagi masih kesalahannya Pak Arief, maksudnya yang tadi Pak Arief buat, teman-teman masih buat lagi. Kalau untuk secara prinsip karena isu kita berbeda ya tidak masalah. Tapi kalau cuma format-format yang ini disesuaikan saja ya. Misal kegiatan terakhir itu kan mengumpulkan tadi atau apa, membuat si Pak Arief tadi membuat Google Form, kemudian menganalisis, membuat dan mengirim ya, membagi Google Form, membuat dan membagi, kemudian menganalisis, kemudian membuat laporan. Saya rasa teman-teman kalau hanya mirip-mirip itu ikut aja itu langsung ya. Begitu juga yang ada sosialisasinya, pokoknya ngikutin saja. Nanti tinggal kita. Tadi juga saya sudah menggambarkan sedikit tentang latar belakang, di mana latar belakang itu ada kondisi saat ininya dan seterusnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa putar lagi videonya ini, bisa atau sudah mencatat, silakan nanti menyesuaikan. Kalau besok saya bisa dapat waktunya malam misalnya, karena besok saya ada ujian, ada coaching 2 latsar, mungkin malam baru bisa dapat waktu. Tapi mudah-mudahan dapat. Kalaupun tidak dapat ya saya usahakan setengah jam, 40 menit. Yang penting teman-teman bisa segera berkumpul, gitu ya, langsung aja. Kan yang lain cuma mendengar. Paling 1 orang yang dikoreksi, yang lainnya menyesuaikan. Oke? Demikian. Kita cari-cari waktu, karena memang waktunya yang sempit, tapi santai mau kerja. Dunia ji. Oke? Tenang, tenang. Yang penting teman-teman semangat, saya juga semangat untuk mengantarkan teman-teman untuk menjadi yang terbaik. Oke, semangat teman-teman, saling mendoakan ya, sehat-sehat semua insya Allah, dan mudah-mudahan diluaskan waktunya. Oke, selamat, saya mau bilang selamat beristirahat, tapi pasti kalian mulai ini ya, membuat sedikit menggeser-geser, dan nanti insya Allah kita bisa ketemu. Besok saya ujian dulu pagi, siangnya, sorenya masih ada kelas, mudah-mudahan malam kita bisa ambil. Kalaupun cuma 45 menit, mungkin cuma bisa 1 orang atau 2 orang, ya kita ikhlas menjalani. Setelah itu kita mainkan. Kalau sudah setiap malam juga kita coaching kan pasti waktunya habis. Pasti juga teman-teman tercover. Ya. Oke. Tenang mau koje, santai mau koje, dunia aja. Oke, Pak Habibie, Pak Hajar, ya Bu Lili, aman Pak Parno, Bu Vita, Bu Sri, Bu Emi, Bu Iin, aman Je. Pak Ikhlas, Pak Arif, kita jumpa lagi insya Allah, dan terima kasih Pak Melki, saya kembalikan. Terima kasih Bu. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, saya persilakan Pak Arief Sumbirin untuk memberikan laporan dan memimpin doa. Ya baik, terima kasih atas waktunya Pak. Teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sebelumnya saya akan melakukan laporan bahwa kegiatan ini telah
selesai. Lapor Ibu, Bapak, kami telah melaksanakan kegiatan coaching hari pertama. Seperti mohon maaf Pak, formatnya lupa. Ada lu sudah pusing Mbak, jadi mohon maaf ya Pak. Ya. Jadi ilmu yang ditransformasikan sudah kami terima dengan baik. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan kami sebagai peserta. Terima kasih Ibu Dewi atas bimbingannya. Laporan selesai dan izinkan kami untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Sekian Ibu dan Bapak. Mohon Terima maaf kasih. ada kesalahan Terima kasih, sedikit. Pak Arif. Pak Melki, saya pamit dulu ya. Iya, Nanti, Bu. Iya. silakan diarahkan. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duluan ya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Pak Melki izin bertanya dulu. Ya, silakan. Bertanya apa ini? Ini Pak mengenai Yang bicara siapa ini? Oh, Pak Muhajar. Ya. Pak Hajar, Pak. mengenai evaluasi akademik. Nah, evaluasi akademik ini kemarin saya sudah coba, Pak. Tapi itu jawabannya tidak tersimpan dan juga belum selesai waktunya, itu sudah selesai. Nah, maksud saya pikir ini akan direset, Pak, sistemnya untuk ujian ulang. Nah, tapi sampai sekarang juga belum, baru besok ini katanya terakhir. Kata Pak Afgan tuh, kira-kira bagaimana ya, Pak, ini modelnya? Saya buka juga tadi, tapi belum ada perubahan. Pak Muhajar, dicek dulu Pak ya. Iya, mungkin ada juga teman-teman yang punya kasus yang sama dengan saya. Yang Bapak Ibu yang punya kasus yang sama siapa semua? Saya Pak awalnya begitu, tapi karena dalam waktu kan begini, awal ceritanya seperti ini Pak. Maaf, sepotong Bu, yang recording tolong stop dulu.